Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qoribnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu utahi pira-pira hewan, kuluhu ya sekabehane hayawan iku tahirun kang suci. Ilal kalba angin asu wal khinzira lan celeng. Wa malan perkara tawalada kang metu apa ma minhuma saking kalb wal khinzir. Au min ahadihima utawa saking salah sijine kalb wal khinzir. Ma'a hayawanin sertane hewan tohirin kang suci. Semua hewan ini hukumnya adalah suci, kecuali hewan anjing dan babi, serta peranakan dari keduanya, atau dari salah satunya dengan hewan suci yang lain. Wa ibaratuhu utawi tetembungane Kiai Musonef iku tasduku beneri apa ibarah bitoharoti dudi kelawan sucine uler almutawalladi kang metu minan najasati saking najis. Wa huwa utawi bitoharoti dudi iku kadalika kaya mengkono-mengkono toharoti dud. Ungkapan Kiai Musonef mencakup kesucian ulat yang keluar dari benda yang najis, dan kenyataan hukumnya memang demikian. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wal hayawanu kulluhu tahirun ay wa kadal jamadu kulluhu tahirun ilal muskiro. Semisal dengan hewan adalah benda mati, maka hukumnya semuanya suci kecuali perkara yang memabukkan. Wal muradu bil hayawani malahu ruhun. Yang dikehendaki dengan hewan adalah setiap perkara yang memiliki ruh. Wal muradu bil jamadi malaisa bi hayawanin wala aslu hayawanin wala juz'u hayawanin wala munfasilun an hayawanin. Yang dikehendaki dengan benda mati adalah benda yang bukan hewan, bukan asalnya hewan, bukan juznya hewan, dan bukan perkara yang terpisah dari hewan. Wa aslu kulli hayawanin wa huwal almaniyu wal alaqati wal mudghatu tabi'un li hayawanihi toharotan wa najasatan. Asal dari setiap hewan yakni sperma, alaqah dan mudghah ini hukumnya mengikuti terhadap hewannya itu sendiri dari sisi suci dan najisnya. Artinya ketika hewannya itu hukumnya suci, maka sperma, alaqah dan mudghahnya juga dihukumi suci. Kalau hewannya itu dihukumi najis, maka sperma, alaqah dan mudghahnya ini juga dihukumi najis. Wa juz'ul hayawani kamaitatihi kadalika. Bagian tubuh dari hewan ini hukumnya seperti bangkainya dari sisi suci dan najisnya. Wal munfasilu minal hayawanin najisi najisun mutlakon. Perkara yang terpisah dari hewan najis hukumnya najis secara mutlak. Wa minatohiri ingkana rosohan kal irki wariki wa nahwihima fatohirun. Sedangkan perkara yang terpisah dari hewan yang suci ketika berupa benda yang meresap seperti keringat dan air liur dan semisal dari keduanya maka hukumnya suci. Amima lahu istikhalatun fil batini fanajisun kal bauli. Atau dari perkara yang telah berubah di dalam perut maka hukumnya adalah najis. Seperti halnya air kencing. Na'am mastahala li sholakin kalabani minal makuli wal adami wa kalbaiti tohirun. Benar hukumnya najis perkara yang telah berubah karena untuk perbaikan, seperti halnya air susu dari hewan yang dimakan dagingnya dan dari manusia, dan seperti halnya telur, maka hukumnya adalah suci. Walhasilu ana jami'a ma fil kauni ima jamatun aw hayawanun aw fudulatun. Kesimpulannya bahwa seluruh perkara yang ada di dunia ini tidak terlepas dari tiga perkara. Ada kalanya benda jamat atau benda mati, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah perkara-perkara yang dikeluarkan dari hewan tersebut. Fal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal khinzira
warfar'u kullin minhuma. Semua hewan ini hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan perkara yang diperanakkan dari keduanya. Wal jamadu kulluhu tohirun ilal muskiro. Benda mati hukumnya semuanya suci kecuali perkara yang memabukkan. Wal fudolatu qad alimta tafsilaha. Sedangkan benda-benda yang keluar dari hewan, engkau telah mengetahui perincian-perinciannya. Luhu ilal kalba, tadi sudah dikatakan bahwa semua hewan ini hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Ai walau kalba sayyidin, walaupun toh anjing tersebut merupakan anjing yang digunakan untuk berburu. Wa yustasna minhu kalbu ahlil kahfi fa innahu taghirun wa yadkhulul jannah. Dikecualikan dari anjing adalah anjingnya ahlul kahfi. Maka anjingnya ahlul kahfi hukumnya suci dan masuk surga. Wa tawaqafa ba'dukum fi makna taharatihi hal aujadallahu tahiran aw salabahun najasah wa dhahiru asani. Kemudian sebagian ulama masih membingungkan di dalam makna kesuciannya. Apakah Allah menciptakan anjing tersebut dalam keadaan suci ataukah hewan itu dihilangkan kenajisannya oleh Allah? Wa dhahir asani, sedangkan pendapat yang dhahir adalah pendapat yang kedua, yakni Allah menciptakan anjing itu awalnya adalah najis, kemudian oleh Allah diangkat sifat kenajisannya. Wala tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun walau linahwi kharosatin alal mu'tamad. Malaikat ini tidak akan masuk di dalam rumah yang rumah tersebut terdapat anjing, walaupun toh anjing tersebut digunakan untuk menjaga rumah tersebut menurut pendapat yang mu'tamad. Li'itlaqil ahadis, karena mutlaknya hadis-hadis yang ada. Wa khossahu ba'dukum bi ghairil kalbi al-mutakhati li nahwi kharosatin. Sedangkan sebagian ulama menertentukan anjing tersebut dengan anjing yang selain digunakan untuk menjaga rumah. Wal muradu bil malaikati malaikatun yatufuna bi rahmah. Yang dikehendaki dengan malaikat adalah malaikat yang membawa rahmat. Lal hafadatu wa nahwuhum, bukan malaikat pencatat amal dan semisal malaikat hafadoh. Li mulazamatikim fi kulil ahwal, li mulazamatikim fi kulil ahwal, karena malaikat hafadoh dan semisalnya ini akan selalu menempati posisinya di setiap saat. Wal muradu bil baiti al makanul ladzi yastaqiru fil insan, yang dikehendaki dengan rumah adalah tempat menetapnya manusia, sawa'un kana baitan au khaymatan au ghairahuma, baik adanya tempat tersebut adalah berupa rumah ataupun tenda atau yang selain dari keduanya. Qaluhu wa ma tawalada minhuma, tadi sudah dikatakan bahwa semua hewan hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan peranakan dari keduanya. Peranakan dari keduanya maksudnya bi annaza kalbun ala khinzirotin au khinzirun ala kalbatin fatawalada minhuma waladun. Seperti halnya ada anjing memperkosa terhadap babi atau babi memperkosa terhadap anjing, kemudian dari hubungan tersebut melahirkan anak. Fatah tahu surotani, maka dalam ungkapan wama tawalada minhuma ini terdapat dua contoh. Qaluhu min ahadihima ma'a hayawanin tohirin, ungkapan kemusonef atau dari salah satunya besertaan dengan hewan yang suci. Contohnya ka'anna zakalbun au khinzirun ala satin fatawalada minhuma waladun. Seperti halnya ada anjing atau babi memperkosa terhadap kambing, kemudian dari hubungan tersebut melahirkan anak. Au nazada karudokni ala kalbatin au khinzirotin fatawalada minhuma waladun. Atau ada kambing lelaki yang memperkosa terhadap anjing ataupun babi, kemudian dari hubungan tersebut melahirkan anak. Fatah tahu arba'u suwarin. Dari situ dapat kita ketahui bahwa ungkapan kemusoneb aumin ahadihima ma'a hayawanin tohirin terdapat 4 contoh.
Wasamila kalamuhu al-mutawalidu baina kalbin wa adamiyin. Ungkapan ke musonef ini juga mencakup peranakan dari anjing dan manusia. Fa ingkana ala suratul kalbi fanajisun. Jika anak tersebut berbentuk anjing maka hukumnya najis. Wa ingkana ala suratil adami fatahirun indar romli. Jika anak tersebut berbentuk manusia maka hukumnya suci menurut Imam Romli. Wa najiyun ma'fun anhu inda Ibnu Hajar, dan hukumnya najis yang dimakfu menurut Ibnu Hajar. Fayusoli walau imaman, maka dia sholat walaupun toh menjadi imam. Wa yadhulul masajida, dan boleh masuk masjid. Wa yukhalitun nasa, dan bercampur manusia. Wala yunajisukum bilamsihi ma'arutubatin, dan tidak menajiskan terhadap orang lain dengan menyentuhnya besertaan dengan basah. Wala yunajisul ma'al qalila walal ma'i'a, dan anak tersebut tidak menajiskan terhadap air yang sedikit dan juga tidak terhadap benda cair. Wa yatawallal al wilayat kal qada'i wa wilayatin nikah, dan diperbolehkan baginya untuk menduduki sebuah wilayah seperti halnya hakim dan wilayah nikah. Wa khalafa asy-syekhu al-khatib fi dzalika, sedangkan Syekh Khatib ini membedai dari hal yang telah disebutkan di atas. Walahu hukmun najisi fil angkihati wa tasari wa tabihati wa tawarusi, dan bagi anak tersebut adalah hukum najis di dalam permasalahan pernikahan dan menggauli terhadap budak wanitanya, penyembelian, dan di dalam permasalahan warisan. Wa jawazalahu Ibnu Hajar atasari in khofa al-anata, dan diperbolehkan menurut Ibnu Hajar untuk menggauli budak wanitanya jika memang takut terhadap zina. Wal mutawalidu baina kalbaini najisun walau ala suratil adami. Anak yang dilahirkan di antara dua anjing ini hukumnya najis walaupun toh berbentuk manusia. Wal mutawalidu bainal adamaini tohirun walau kana ala suratil kalbi. Anak yang dilahirkan di antara dua manusia hukumnya suci walaupun toh berbentuk anjing. Fa idza kana yantiqu wa yaqilu fa hal yukallafu. Ketika anak tersebut dapat berbicara dan berpikir, apakah ditaklif? Qala ba'dukum yukallafu. Sebagian ulama mengatakan tetap ditaklif, tetap dituntut dengan tuntutan syariat. Li'anna manota taklifi al-aqlu wa mawjudun. Karena dasar taklif adalah akal, dan akal ini sudah ada pada anak tersebut. Wa kadal mutawalidu baina syataini wa huwa ala suratil adami idza kana yantiqu wa yaqilu. Begitu pula peranakan dari dua kambing yang berbentuk manusia ketika dapat berbicara dan berpikir. Wa yajuzu dabuhu wa akluhu wa insara khotiban wa imaman, dan diperbolehkan untuk menyembelih dan memakannya walaupun toh dia menjadi khotib dan imam. Walidzalika qila lana khotibun yutbahu wa yukalu. Oleh karenanya diungkapkan kita memiliki seorang khotib yang disembelih dan dimakan. Kama fi risalatil Barmawi al-masyhurah fil mutawalat, seperti yang diungkapkan oleh Imam Barmawi di dalam kitab Risalah Barmawinya yang masyhur dengan kitab Al-Mutawalat. Qauluhu wa ibaratuhu tasduku aili ana qaulahu wal hayawanu kulluhu tahirun yasmulu malau takhallaqa minan najasati walau mughaladatan. Karena ungkapan ke musonef, seluruh hewan ini suci mencakup terhadap hewan yang muncul dari najis walaupun toh najis tersebut adalah najis mughaladah. Qul huwa wa kadzalika fa huwa musalamun. Maksudnya wa kadzalika itu adalah dapat diterima. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wal maitatu utawi batang kuluha yaskabane maitah iku najisatun kang najis ila samaka angin iwak wal jarodalan walang wal adamia lan bangsa Adam. Wa fi ba'di nusah iku tetep ing dalam sebagian nusah. Wabna Adam mutawi dawuh wabna Adam lan anak turune Nabi Adam. Seluruh bangkai ini hukumnya najis kecuali ikan air, belalang, dan manusia. Di sebagian tulisan matan ini diungkapkan dengan kata ibna Adam, anak turun Nabi Adam. Ai maitatakulin tegese batang saben-saben siji minha saking salasah. Maksudnya adalah bangkai setiap satu dari tiga hal tersebut. Fa'inaha mongko setuhune maitatukulin minha iku tahiratun kang suci. Maka sesungguhnya bangkai setiap satu dari tiga hal yang telah disebutkan ini hukumnya adalah suci.
Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wal maitatu taqaddama ta'rifuha. Pengertian dari bangkai ini telah disebutkan sebelumnya di dalam bab sebelumnya. Bi anaha azailatul hayah bi ghairi takatin syar'iyatin, yakni hewan yang hilang kehidupannya dengan tanpa penyembelihan syariat. Bi alam tudaka aslan, dengan gambaran hewan tersebut tidak disembelih sama sekali. Audukiyat takatan ghaira syar'iyatin, atau disembelih namun tidak sesuai dengan penyembelihan syariat. Kata bihatil majusi, seperti penyembelihannya orang majusi. Qauluhu ila samaka ila maitata samaki, maksudnya adalah kecuali bangkainya ikan air. Kalau ikan air bangkainya ini dihukumi suci. Wa amma samakul hayyi fahuwa dakhilun fil hayawan waqad taqaddamal kalamu alaihi. Sedangkan untuk ikan yang masih hidup maka dia masuk dalam kategori hayawan, dan ungkapan masalah hayawan ini telah dibahas sebelumnya. Tadi kaidahnya semua hayawan ini hukumnya suci kecuali babi dan anjing dan peranakan dari keduanya. Artinya ikan kalau masih hidup ini juga hukumnya sama, dihukumi suci. Wal muradu bihi kuluma la ya'isu ila fil bahri. Yang dikehendaki dengan samak ini adalah setiap hewan yang tidak mampu bertahan kecuali di laut. Bihaisu yakunu aisuhu fil barri ka'aisi matbuhin. Dengan sekira kehidupannya di darat ini seperti halnya kehidupan hewan yang disembelih. Walau ala suratul kalbi, walaupun toh hewan tersebut berbentuk seperti anjing. Berarti anjing laut ini juga masih kategori samak. Qauluhu wal jarodu wa ila maitatal jarodi, maksudnya adalah kecuali bangkainya belalang. Wa amma jarodul hayyi fahuwa dakhilun fil hayawan kama maro fi sabiqihi. Adapun untuk belalang yang masih hidup ini masuk dalam kategori hewan, dan ini sudah dibahas sebelumnya. Wal jarodu ismu jinsin jam'iyyin yufarroku bainahu wa baina wahidihi bitai. Kata jarod ini merupakan isim jenis jam'i yang dibedakan di antara jamak dan mufradnya dengan penambahan ta. Kalau jarodah ini berarti mufrad, kalau jarod ini berarti isim jenis yang bermakna jamak, seperti itu. Qauluhu wal adami ay wa ila maitatal adami, maksudnya adalah selain bangkainya manusia. Wa amal adamil hayyi, adapun untuk manusia yang masih hidup, fahuwa dakhilun fil hayawani kama sabaqa fi nadirihi. Adapun untuk manusia yang masih hidup maka dia masuk dalam kategori hewan, karena hewan ini maksudnya adalah perkara yang memiliki roh, seperti itu, berarti memasukkan manusia yang masih hidup kama sabaqa fi nadirihi. Wa mislul adami al jinnu wal malaku binaan ala anal malaikata ajsamun laha maitah. Semisal dengan manusia adalah jin dan malaikat, dengan memandang bahwa malaikat ini memiliki bentuk tubuh yang bisa mati, dan ini merupakan pendapat yang rojeh. Wa amma idza qulna bi annaha asbahun nuroniyatun tantofi'u bimautiha fala maitata laha. Adapun ketika kita berpendapat bahwa malaikat ini berbentuk cahaya yang akan hilang dengan kematiannya, maka dia tidak memiliki bangkai. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wa yuksalu al ina'u wallahu a'lam biswab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.